Apa yang dilakukan oleh negara yang punya nation interest, yang punya 1,3 miliar penduduk, yang pengen 1000 tahun masih negaranya ada. Nation interest mereka juga pengen negaranya survive. Yang dilakukan mereka bisa printing money di lokal, tapi mereka tidak strong, tidak kuat. Yang dilakukan adalah, oke, ini sekali lagi saya sama Kang Randy lagi nih. Kang Randy bilang, Mas gimana caranya kita punya banyak dolar sebagai cadangan kita untuk bisa punya deterrent faktor penggentar. Oke, Akang pergi ke Papua Nugini, cari orang yang dekat sama presiden atau perdana menterinya, paham ya? Kang Randy kirim intelijen, cari di sana presidensi, terus intelijennya lapor ke Kang Randy bilang, sudah dapat, dia pokoknya oportunis, deket dan bisa mempengaruhi perdana menteri Papua Nugini, gitu ya? Oke, namanya siapa? Larry. Oke, Larry. Kemudian bilang sama Larry, mereka bikin proyek yang lama balik modalnya, tapi ada streaming of income. Pelabuhan, bandara, jalan tol, bener ya? Yang panjang, yang kalau perlu tidak lama balik modalnya. Oke, nanti kalau ditanya uangnya ada, pokoknya lo kerja aja gitu ya. Lalu Kang Randy bilang, ini gimana proyeknya? Ini 10 billion dolar Anda pegang, Anda bilang sama si Larry, duitnya sudah ada di Bank Indonesia, bener gak? Transfer ke Bank Papua Nugini, enggak bisa. Kemudian dari uangnya tadi, apa yang Kang Randy lakukan? Krakatau Steel nyala, semen nyala, semua nyala, bener nggak? Lalu kita kirim 100% material ke Papua Nugini, kirim SDM ke Papua Nugini, uang ke Papua Nugini, setuju ya? Jalan tol jadi di Papua Nugini, urusan gak ada isinya, urusan nanti, bener nggak? Pelabuhan jadi di Papua Nugini, bener nggak? Udah jadi lapor, udah jadi, siap, tagih dolarnya, masuk, setuju? Itulah kita namakan ini semua adalah Spice Road, jalan rempah, bisa nggak? Itu cara mendatangkan dolar. Ada nggak sebuah negara sekarang melakukan itu? Ada nggak? Indonesia nggak ada, hoax, nggak ada. Pemerintah kita pintar. Guru besar itu adalah Michael Hudson, yang dia bilang, if you become the presidency, kalau kamu si Ontohot ini dekat sama presiden atau kamu sendiri presiden dengan didukung teman-teman SSN, saya penasihat keuangan kamu. Saya bikin kamu lebih besar dari negara sekarang karena kamu mempunyai sesuatu yang negara lain tidak punya. Nah, ini mulai mikir nih. Apa? Indonesia negara keempat penduduknya terbesar di dunia, setuju? Dan negara muslim terbesar di dunia, setuju? Jadi sumber daya alam Indonesia dibandingkan 4 negara, kita yang paling besar. Karena kita yang paling besar, maka kita direbutin oleh 3 negara tadi, Amerika, Cina, India, untuk diambil sumber dayanya. By all means, apapun ongkosnya, lu minta duit, lu minta apa, dibayarin asal sumber dayanya didapetin, bener nggak? Karena itu negara besar itu ngincernya sumber daya alam. Amerika dengan minyak dan emasnya, Cina dengan rare earth, tanah jarang, nikel, koper, semua batu bara, semua disikat sama dia, bener nggak? Dan kita nggak sadar bahwa kekuatan itu adalah deterrent faktor penggentar. Kalau kita shutdown, kita tutup itu Indonesia, nggak ekspor mineral, apa yang terjadi? Dunia teriak, nggak ada nikel, bener nggak? Nggak ada pabrik baterai yang nanti berdiri, bener nggak? Nikel dengan kobalt jadi baterai, lithium, bener nggak? Anda bisa bayangkan betapa lemahnya saat ini karena tidak mengerti geopolitik dan geostrategi, tidak pernah ke Lemhanas semua pejabat-pejabatnya. Jadi kalau begitu jadi presiden hari pertama, saya akan menandatangani perpres, peraturan presiden, bahwa setiap orang yang punya duit kirim uang keluar Indonesia tanpa underlying produk. Jadi misalnya kalau dia kirim uang, beli pabrik, beli barang, beli baju, itu ada underlying. Kalau dia taruh di luar, transfer dari Indonesia, itu namanya flight capital, penjara 10 tahun. Yang kedua yang saya akan lakukan adalah mulai jam 24.00 bank bunga zero. Jadi Mbak, kalau punya duit 1 triliun yang biasa menikmatin 50 miliar setahun, mendadak nol. Bete nggak? Ada 4.500 deposito di bank di Indonesia. Begitu nol, Anda ngapain? Anda cabut dari bank dan Anda invest di SSN. Mana proyekmu? Bener nggak? Dalam satu malam 4.000 triliun bisa keluar semua. Nyari proyek di Indonesia saja karena nggak bisa keliling keluar. Bener nggak? Setuju ya? Ekonomi jalan dalam 1 hari doang. Bener nggak? Deposito zero. Syariah nggak negara kita ini? Halal nggak makan kita? Bener nggak? Hanya dengan perpres. Kalau presidennya niat, dan harus niat, bener nggak? Abis itu saya ditembak, mati, bener nggak? Ada nggak yang nembak saya? Iya, orang yang punya duit triliunan bete, bener nggak? Mau ngirim keluar nggak bisa, tembak aja si Mardigu itu, bener nggak? Saya mati, insya Allah syahid, bener nggak? Yang jelas,
Waktu dimakamkan upacara militer. Keren bos. Udah didoain, syahid, upacara militer. Top, bener nggak? Apa nggak enak hidup kayak gitu? Iya kan? Matinya enak, hidupnya enak, bener nggak? Itu. Lihat peta Indonesia. Indonesia satu-satunya negara yang memiliki laut di dalam wilayahnya, betul nggak? Yang lain lautnya di pinggir, bener nggak? Indonesia lautnya di tengah. Ada 9 lagi, Anda tahu? Laut Banda, Laut Jawa, Arafuru, lupa. Dan Indonesia punya 4 selat utama dunia dari 7 selat utama dunia. Bayangin, keren nggak? Ada Suez, ada Panama. Kita punya 4. Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Sunda, Selat Malaka. Itu selat utama dunia. Indonesia yang punya. Australia 60% produknya dikirim ke Cina, nikelnya, batu baranya itu lewat Selat Lombok, Makassar langsung ke Cina, bener ya? Kalau kita bilang lewat bayar $1, dia nggak mau bayar, dia puter lewat Papua Nugini, lewat utara, ongkosnya 6 hari atau naik 5% lebih mahal, rugi dia, bener nggak? Lebih baik bayar, gitu ya?